Jadi dulu kalau di FEB UB tuh kayak ada organisasi semacam yang khusus untuk lomba lah. Tapi lombanya cukup diverse. Kayak ada pertama LKTI, terus ada business competition kayak business plan atau business case sama debat. Dan sebenarnya dulu aku pengen ikut debatnya. Business case sama business plan tuh ternyata beda ya berarti? Benar, beda. Ajang lomba yang berbeda? Iya, sebenarnya mungkin mirip-mirip ya kayak terkait bisnis lah. Cuman bedanya pas terjun kok lebih susah gitu. Kayak aku lomba 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak menang-menang gitu. Walaupun mungkin sebenarnya sempat juga beberapa kali masuk final. Tapi akhirnya setelah 9 kali nyoba, akhirnya bisa juara juga. Di BCC aku dapat problem solving tersebut. Jadi kayak mini case atau simulasi dari jadi konsultan lah. Well, hello DMCers, welcome back with me, your mindful host Akila, and now you're watching DMC Podcast. So, DMCers, hari ini kita mau bahas-bahas seputar tentang perkuliahan lagi nih gitu. Nah, untuk kali ini gitu, temanya gitu, aku tuh kadang penasaran gitu ya sama mahasiswa yang bisa aktif gitu, selain di akademik tapi juga ikut perlombaan gitu. Dan untuk lomba-lomba yang lagi hype sekarang, itu tuh ada business case gitu, yang mana itu hype banget di kalangan mahasiswa gitu. Pun juga memang benefit yang didapatkan dari perlombaan itu gitu, tentunya bisa ngedevelop kita gitu selama kita berkuliah. Nah, selain itu juga aku juga penasaran gitu kan, gimana sih sebuah kompetisi itu bisa mendevelop kita sehingga kita bisa mempunyai persiapan karir yang matang gitu. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, kali ini aku udah kedatangan narasumber, yaitu Kak Khairul Zaki Rahman yang merupakan juara business case di berbagai kompetisi nih, kemudian juga aktif juga di dunia bisnis gitu. Dan Kak Zaki ini juga merupakan salah satu co-founder dari Academy Competition. Kalau gitu langsung aja ini dia kita sambut Kak Zaki. Halo semuanya. Boleh Kak disapa ke kamera. Halo Akila, salam kenal Akila. Halo Kak Zaki, mungkin boleh kenalan di kamera dulu gitu. Oke, halo teman-teman. Ini apa sebetulnya DMC ya? DMCers mungkin. DMCers. Ya. Oke, halo teman-teman DMCers. Namaku Khairul Zaki Rahman. Aku Zaki dan aku fresh grad dari manajemen UB angkatan 21 dan sekarang aku lagi nyambi kerja aja sih sambil bangun bisnis juga. Oke. Nah Kak Zaki, gimana nih? Aku penasaran dulu pengalaman ngelihat studio DMC hari ini. Wah, ini aku agak shock ya, ternyata proper banget nih. Wow. Ini kayak masuk podcast Deddy Corbuzier. Banyak tampilan-tampilan gitu ya. Iya. Ada inspirasi sih Kak memang dari situ gitu. Kak Zaki gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat dan excited banget lah pengen ikut di podcast DMC ya. Kalau Akila gimana nih kabarnya? Aku alhamdulillah sehat juga Kak. Cuma jujur kemarin sempat agak radang tenggorokan sedikit ya. Mungkin. Tapi emang kayaknya lagi musim deh. Aku bener. Juga kemarin sempat kena nih. Kan? Nggak tahu COVID atau apa ya. Jangan sih, ngeri ya. Agak ngeri ya. Sudah bertahun yang lalu gitu kan. Nah Kak, sebelum aku masuk gitu, penasaran gitu sama Kakak kan udah aktif sebagai mahasiswa juga gitu kan, di perlombaan juga banyak banget gitu. Nah tapi Kakak waktu itu berarti pas kuliah di Universitas Brawijaya. Iya betul. Terus angkatan 2021 dan ambil jurusan manajemen gitu. Benar. Nah itu kalau untuk manajemen setahu aku kan ada konsentrasinya ya, karena aku sendiri ambil jurusan manajemen di Untirta ada konsentrasi. Itu Kakak ambil konsentrasi apa tuh Kak? Aku dulu ambil marketing sih, tapi jujur dulu aku agak bingung tuh antara ambil finance atau marketing. Cuman karena kayaknya lebih gampang marketing, jadi aku ambil marketing aja deh. Gitu. Dan ternyata emang kayaknya lebih gampang deh. Soalnya aku ngeliat teman-temanku yang ambil finance itu kayaknya agak pusing. Apakah Kakak termasuk yang menghindari angka sebenarnya? Lumayan. Kalau gitu aku juga sama sih Kak. Sama jujur. Ya. Kayak aduh melihat angka kayak sebenarnya tetap akan ketemu angka sih. Bener. Meskipun mau pemasaran juga ya Kak. Iya kayak di marketing kan sebenarnya hitung-hitungan juga ya, kayak kita ngeproyeksin kayak marketing cost-nya berapa. Itu kan sebenarnya ketemu angka juga, jadi ya tak terhindarkan lah angka gitu. Nah, tapi aku penasaran juga nih Kak, selama Kakak kuliah 4 tahun di UB gitu. Dan akhirnya kan aku tahu Kakak juga nih kalau Kakak banyak terlibat lah di dalam business case competition gitu. Itu awal mulanya gimana sih Kak, dan startnya pertama kali gitu kayak gue mau nih ikut-ikut kompetisi ini gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau dulu tuh aku tuh nggak ada kepikiran gitu ikut lomba business case competition. Justru awalnya aku pengen ikut lomba debat. Jadi dulu kalau di FEB UB tuh kayak ada organisasi semacam yang khusus untuk lomba lah. Tapi lombanya cukup diverse. Kayak ada pertama LKTI, terus ada business competition kayak business plan atau business case sama debat. Dan sebenarnya dulu aku pengen ikut debatnya. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa aku kayak diajak-ajak juga nih sama seniorku, sama teman-temanku untuk ikut lomba yang lain kayak LKTI dan juga business plan, business case. Dan habis itu aku cobalah semuanya. Tapi ternyata yang cocok akhirnya business case. Jadi terjun lah aku mulai dari semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4 lah gitu. Oke. Nah, tadi aku agak sedikit
denger juga nih Kak, bisnis case sama bisnis plan tuh ternyata beda ya berarti. Itu Benar, beda. Ajang lomba yang berbeda. Iya, sebenarnya mungkin mirip-mirip ya Iya. kayak terkait bisnis lah. Cuman bedanya kalau bisnis plan tuh mungkin dari nol ya, kayak kita dikasih tema nih, temanya misalkan sustainability atau AI lah, dan kita bikin produk dan bisnis yang dari tema tersebut. Tapi kalau dari bisnis case kita dapat case atau masalah langsung lah dari company atau misalkan fake project dari company yang dimana kita harus nyelesain masalah tersebut. Jadi kurang lebih bedanya gitu sih. Berarti kalau plan memang kita dikasih tema terus kita kira-kira bangunlah bisnis gitu kan iya, berdasarkan betul. tema itu. Kalau case menyelesaikan masalah dari bisnis yang udah ada gitu. Benar. Dan oke, masalahnya oke. biasanya spesifik lah. Spesifik dikasih tahu gitu ya Kak. Iya. Nah kira-kira dari akhirnya Kakak kan memutuskan tuh kayak mungkin semester 3 semester 4 mulai aktif lomba-lomba gitu Kak. Itu kira-kira dari lomba itu ada yang langsung menang gitu nggak Kak? Atau perjalanannya untuk sampai bisa dapat prestasi menang tuh gimana tuh Kak? Jujur cukup panjang sih. Cuman pertama sebenarnya aku nggak langsung ke bisnis case, tapi ke bisnis plan dulu. Oke. Kayak waktu itu diajak bisnis plan dulu sama cutting sama temen juga. Cuman emang nggak langsung menang juga, kayak 2 kali atau 3 kali kompetisi baru menang lah. Cuman setelah itu aku ngerasa kayaknya bisa juga nih untuk bisnis case karena kan sebenarnya mirip-mirip ya terkait bisnis juga. Dan akhirnya terjun lah. Cuman pas terjun kok lebih susah gitu. Kayak aku lomba 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak menang-menang gitu. Walaupun mungkin sebenarnya sempat juga beberapa kali masuk final. Tapi akhirnya setelah 9 kali nyoba akhirnya bisa juara juga gitu. Wow, nah itu pertama kali juara di perlombaan apa itu Kak? Waktu itu kayak ada PPM School of Management yang ngadain, itu sebuah kampus lah di Jakarta. Dan itu cukup banyak juga gitu partisipannya, kayak ada 100-an gitu, dan ya alhamdulillah aku menang di situ. Wow, berarti kalau sejauh ini prestasi total yang Kakak dapetin selama berkuliah berapa tuh Kak? Kira-kira Waduh, aku udah agak lupa nih. Ya mungkin lebih dari 7, 8 atau 10 lah. Ya kalau digabung. Iya. Itu berarti dalam 4 tahun itu Kakak meraih 7 prestasi gitu Kak gitu. Lumayan. Itu Ya. ada yang di-post di akun IG UB gitu nggak Kak? Yang itu, yang bisnis case pertama itu. Oh itu pertama, wah. Iya, tapi emang itu aku yang request juga lah. Request. Jadi aku kayak ke Humas UB, terus ya kayaknya bisa nih di-post gitu, dan ternyata bisa. Wih. Lumayan lah masuk IG UB, kan dapat exposure. Iya, benar-benar. Nah tapi itu juga tuh Kak, selain maksudnya tadi kan itu pengalaman Kakak gitu, tapi yang benar-benar memotivasi Kakak sendiri gitu untuk mengikuti lomba tuh apa? Emang karena mungkin mau nambah pengalaman, nyari relasi gitu. Oke, sebenarnya kalau bisnis case tersendiri ya, aku memang kayak tertarik masuk ke consulting. Ini kayak industri idaman anak FEB lah. Biasanya kalau anak FEB tuh ABC, kayak either way pengen masuk auditing atau banking atau consulting C-nya. Dan aku tuh tertarik consulting, kayak konsultan kan kayak kita nyelesain suatu masalah bisnis. Dan di BCC aku dapat problem solving tersebut. Jadi kayak mini case atau simulasi dari jadi konsultan lah. Jadi awalnya kayak gitu. Jadi aku tertarik pengen jadi konsultan, dan aku lihat kayaknya BCC ini salah satu yang cocok juga atau mirip-mirip. Jadi aku pengen ikut BCC. Itu yang pertama. Sama yang kedua, kenapa aku ikut lomba-lomba atau BCC juga? Karena aku ngelihat sebenarnya persaingan dunia kerja ya sekarang tuh lagi ketat-ketatnya kan. Kita juga tahu lah kayak lapangan pekerjaan kan lagi sulit banget ya. Benar. Jadi aku ngerasa kayaknya untuk kita biar siap nih saat kita lulus untuk bersaing sama yang lain dan dapat apa ya, at least mungkin udah siap secara CV, secara skill, secara pengalaman, ya mungkin aku bisa dari lomba juga gitu. Selain mungkin organisasi atau kegiatan lainnya ya. Jadi menurutku salah satu benefit untuk kita ikut lomba adalah kita bisa lebih siap lah saat kita lulus gitu, dan terbukti gitu. Alhamdulillah aku kayak pas lulus udah bisa dapat offering di beberapa company gitu. Berarti memang dari ikut lomba bisnis case ini tuh memang terdevelop juga ya Kak gitu. Apalagi kan bisnis case kan memecahkan masalah gitu. Benar. Ya Kak. Nah berarti skill apa yang kira-kira menurut Kakak dapetin banget nih dari ngikutin banyak lomba-lomba bisnis case? Oke, kalau skill sih banyak ya pasti. Tapi mungkin top 3 yang pertama dari problem solving. Dimana memang kan kayak basicnya adalah kita mencari suatu masalah. Biasanya kita dapat masalah dan kita tahu nih kayak goalsnya apa. Dan disitulah kita cari gapnya, kayak gimana caranya kita ngisi gap tersebut dengan solusi agar masalah tersebut terselesaikan dan bisa membantu perusahaan untuk mencapai goalsnya. Jadi problem solving lah, dan itu kan sangat kayak ngebantu banget lah skill kita di manapun kita berada. Sama yang kedua dari bisnis acumen-nya sih, kayak kalau di bisnis case kan kita dapat case tuh banyak banget ya, bukan cuma kayak marketing case doang atau operational case, tapi kita bisa dapat kayak ESG atau financial case gitu. Jadi banyak banget bisa belajarnya. Dan dari segi industri juga banyak, kayak kita bukan cuma nyelesain masalah dari industri FMCG, tapi kadang aku dapat banking, dapat industri lainnya yang
sangat bermanfaat gitu buat aku, dimana kalau aku pengen masuk perusahaan jadi aku lebih ngerti nih kayak secara fungsi tuh kita ngapain aja sih kalau di marketing, kalau di operation, dan secara kita pengen nyelesain masalah di suatu fungsi tersebut atau industri tersebut tuh gimana gitu, kita udah ngerti. Jadi itu yang kedua. Sama yang ketiga terkait presentasi sih, karena menurutku kalau di business case ataupun secara general ya kayak skill presentasi itu bakal kepake banget lah. Apalagi di dunia kerja gitu, dimana kita mungkin punya daily meeting gitu sehari-hari dan kita harus present our idea to our boss gitu. Dan menurutku itu sih 3, kayak pertama tadi problem solving, kedua business acumen atau business skill kita, dan yang ketiga terkait presentation atau public speaking lah gitu secara general. Berarti memang itu skill yang kira-kira kakak dapetin tuh ya. Benar. 3 itu yang paling berdampak banget untuk kakak gitu ya. Benar. Tapi berarti tadi aku dengar juga kakak tadi bisa di bisnis FMCG gitu kan, terus habis itu masih banyak lainnya. Berarti memang istilahnya banyak bidang bisnis yang kakak coba gitu kan, dan itu kayak jadi ini ya kak terdevelop gitu ya kakak, problem solvingnya segala macamnya gitu. Nah tapi kira-kira kalau misalnya kakak pernah menang lomba bisnis case gitu kak, itu kayak kalau di CV sendiri kakak taruh nggak gitu di CV, dan kira-kira berpengaruh nggak sih dilihat sama company gitu kalau kita pernah menang lomba ini segala macam gitu? Oke, pasti aku taruh ya. Sayang juga gitu kalau aku udah ikut lomba capek-capek 9 kali tadi nggak aku taruh di CV. Jadi pasti aku taruh. Dan kalau berpengaruh atau enggak, kalau menurutku berpengaruh ya. Karena aku juga sebenarnya ngobrol-ngobrol gitu sama HR di beberapa company. Dan memang salah satu trait yang dicari adalah orang atau mahasiswa yang punya high achiever gitu atau high achiever lah. Kayak mereka punya goals dan juga aktif di kompetisi ya. Selain mungkin aktif berorganisasi juga ya. Jadi kayak memang karakteristiknya banyak banget gitu, dan salah satunya adalah dari kompetisi tersebut. Jadi apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa ya. Kayak mungkin kan kalian belum punya pengalaman magang gitu. Jadi ya yang jadi poin plus kalian adalah mungkin pertama dari berorganisasi, terus berkompetisi atau volunteering. Jadi ya menurutku sangat berguna banget lah. Jadi untuk teman-teman kalau bisa manfaatin nih waktu 4 tahun kalian ya. Jangan cuma kupu-kupu gitu. Jadi kalau bisa ya ikut organisasi, ikut lomba atau volunteering. Jadi banyak banget lah privilege jadi mahasiswa. Oke. Nah, aku juga penasaran nih kak. Kita breakdown lagi ke business case gitu. Langkah awal gitu pas kakak mengikuti lomba, misalnya kan dikasih case dengan tema seperti ini gitu kak. Nah itu langkah awal yang kakak lakukan tuh apa tuh kak? Oke, kalau dapat case ya, biasanya sih aku kayak kalau case-nya panjang ya, aku mungkin baca halaman awal sama halaman akhirnya dulu gitu. Karena biasanya di situ tuh udah ada hint-nya atau clue-nya lah, kayak kita dikasih tahu goals-nya sebenarnya apa dan masalah utamanya apa gitu. Baru dari situ kita baca kayak halaman-halaman berikutnya atau halaman-halaman tengahnya. Dan dari situ kita sebenarnya udah bisa nentuin nih arah solusinya kemana gitu. Karena sebenarnya kalau di consulting atau di business case gitu, kita setiap kali ngelihat masalah, kita harus kayak punya hipotesis atau asumsi nih atau praduga lah. Sebenarnya masalah utamanya tuh apa sih atau akar masalahnya apa gitu. Biar nanti kedepannya setelah itu kalian baru tuh bisa analisis gitu. Sebagai contoh misalkan case marketing ya. Kayak misalkan company expand ningkatin penjualan gitu. Misalkan penjualan ayam geprek gitu. Taruhlah gitu. Terus ya udah kita harus punya, ya mungkin pertama kita baca dulu ya kayak data-datanya gitu. Terus mungkin ada beberapa data tapi kita punya asumsi nih atau praduga. Misalkan key factors dari menurunnya penjualan itu mungkin dari segi promosinya kurang atau dari pricingnya kurang. Kalau kita udah punya asumsi itu kan berarti kita tinggal analisis nih. Sebenarnya apakah memang kita promosi yang udah dilakukan tuh sebenarnya kurang baik, atau mungkin channelnya kurang banyak gitu. Atau mungkin tadi secara pricing, apakah mungkin pricing kita nih ketinggian gitu sehingga orang-orang atau customer lebih milih kompetitor yang mungkin pricingnya lebih rendah gitu. Jadi kayak gitu sih. Biasanya aku pertama baca dulu case-nya. Terus yang kedua kita punya hipotesis lah, dan baru dari situ kita bisa analisis lebih lanjut. Jadi kurang lebih kayak gitulah tipsnya. Oke. Berarti memang dia analisis dulu gitu ya kak. Nah tapi kira-kira untuk itu berarti kalau ada brief gitu tadi aku lihat berlembar-lembar, berarti memang sebanyak itu kak. Kukira kayak cuma mungkin sekedar tema gitu. Enggak. Sebenarnya bisa sih. Bisa ada yang pendek, ada yang panjang. Ini tergantung kayak penyedia atau penyelenggara lombanya lah. Cuman paling panjang tuh pernah aku dapat kayak 40-an atau 50 halaman. Jadi emang tergantung sih, dan bisa banyak banget gitu. Cuma ya itu kalau memang dapat panjang banget dan waktunya terbatas, ya mungkin kalian bisa baca awal halaman dan juga halaman akhir gitu, biar kebayang dulu lah sebenarnya kayak case-nya tuh seperti apa gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari kakak sendiri gitu ya kak, setelah mengikuti banyak perlombaan ini juga gitu, sampai akhirnya kan tadi menganalisis juga kira-kira permasalahannya di mana gitu. Nah, solusi yang menurut kakak tuh visible gitu, itu gimana tuh kak? Solusi yang visible ya? Visible. Oke, sebenarnya kan kalau visible kita ngelihatnya secara effort ya, kayak sebenarnya effort
yang seperti apa sih yang bisa dikeluarkan company gitu. Jadi ada beberapa hal sih, kayak dari sisi pertama finansialnya. Apakah memang secara finansial tuh mereka atau secara company-nya tuh punya finansial yang bagus gitu, sehingga misalkan kalau pengen ekspansi gitu atau melakukan promosi yang besar-besaran, mereka bisa ngeluarin spend atau expenditure buat itu gitu. Terus yang kedua dari sisi visibility secara human resource-nya lah, atau SDM-nya. Apakah memang secara SDM tuh bisa visible gitu untuk menjalankan solusi tersebut. Kalau misalkan kita bikin solusi AI gitu, tapi kita ngasih solusi tersebut ke company yang memang isinya orang-orang kolot nih atau orang-orang tua, itu kan gak visible tuh dijalankan. Itu yang kedua. Terus secara teknologi juga atau secara alat-alatnya juga itu kita bisa lihat juga. Jadi sebenarnya ada banyak hal, cuman itu sih kayak pertama dari financial capability-nya, terus dari human resource capability-nya, terus dari sisi tadi teknologi atau machine capability-nya. Jadi banyak lah sebenarnya yang bisa kita lihat gitu. Berarti untuk mencari solusi yang visible itu faktornya banyak gitu ya Kak, dilihat dari company juga gitu kan, keuangannya. Iya benar, sama yang paling penting ini sih, kayak kita bukan cuma lihat visibility-nya aja, tapi relevansi lah sama case-nya. Jadi apakah memang solusi yang kita berikan tuh menjawab case-nya. Kalau mungkin visible tapi nggak menjawab kan buat apa juga. Dan begitu pun sebaliknya, kalau relevan tapi nggak visible kan kayak berangan-angan aja ya, atau nggak realistis lah gitu. Jadi harus dua hal sih, visible dan juga relevan lah. Sama yang ketiga ini sih, kayak kreatif gitu. Soalnya kan kita kalau di BCC atau di business competition tuh banyak banget ya kompetitornya. Jadi kalau cuman visible doang atau cuma relevan doang, mungkin yang lain juga kayak gitu. Cuman apa yang bikin kita berbeda adalah keunikan kita, kayak strategi kita mungkin unik. Terus mungkin nggak pernah diterapin juga sama mereka sebagai case kolaborator. Dan itulah yang mungkin bisa jadi poin plus lah buat kalian gitu kalau ikut BCC. Wow, oke, berarti itu ya Kak, ternyata banyak sekali faktor yang tentuin gitu banget, kan, dan harus mempertimbangkan relevansinya juga gitu ya Kak. Karena kalau visible tapi tidak relevan kan tidak menjawab pertanyaan gitu ya Kak. Wah, nah aku juga penasaran sama Kakak nih. Aku ngeliat Kakak kan banyak nih prestasinya gitu kan. Alhamdulillah gitu ya Kak di BCC ini gitu. Nah tapi menurut Kakak seberapa penting sih selama berkuliah itu kita harus ada prestasi gitu? Seberapa penting ya? Sebenarnya ini kan tergantung dari orang-orang ya, kayak goals teman-teman kuliah tuh apa gitu. Cuman kalau menurutku sih penting banget ya, karena aku punya goals tuh aku aim high lah, kayak semasa kuliah atau semasa aku hidup ya, aku pengen lakuin yang terbaik. Dan sebagai mahasiswa kan sebenarnya privilege-nya tadi ya banyak banget. Kita mungkin bisa ikut organisasi, bisa ikut kompetisi atau pendanaan bisnis gitu, dimana itu nggak bisa aku lakukan gitu kalau aku nggak jadi mahasiswa gitu, atau udah lulus lah. Dan ya udah dari situ aku sadar bahwa ya udah selama aku 4 tahun gimana caranya aku mengutilisasi atau memaksimalkan waktu aku dengan cara yang terbaik, dan salah satunya dengan kompetisi gitu. Dan dari situ ya udah aku rasa juga kayak kalau teman-teman ikut kompetisi itu bakal ngebuka banyak opportunity lah gitu. Pertama mungkin tadi dari segi benefit skill yang teman-teman dapat ya. Terus itu juga relate ke CV atau portofolio, di mana teman-teman mungkin nanti kedepannya bisa nyari kerja lebih mudah gitu. Tapi yang ketiga adalah dari sisi networking juga gitu. Kalau misalkan kita aktif berprestasi gitu, atau misalkan ikut BCC lah, dari experience-ku sih, kayak kalau kita masuk ke lomba final BCC, kayak apalagi offline ya, aku tuh bisa ketemu teman-teman yang banyak dari kayak top-top university, atau teman-teman yang memang ambis-ambis gitu lah. Kayak aku beberapa kali ketemu teman-teman yang sekarang kayak jauh lebih hebat lah daripada aku gitu. Kayak di kompetisi yang aku menangin waktu itu, kayak juara 2 atau juara 3-nya itu sekarang jadi Mapres 2 nasional gitu dari ITB. Jadi itu beneran kayak wow, aku ngerasa beruntung banget sih kayak bisa dapet networking seperti itu ya. Tapi di luar itu juga banyak gitu teman-teman yang memang jadi teman deket akhirnya. Dan kita kan jadi sharing satu sama lain gitu. Jadi kalau menurutku sih bakal membuka banyak opportunity ya kalau ikut BCC atau kompetisi secara general lah. Jadi buat teman-teman sih aku rasa penting lah untuk coba-coba dulu lah. Mungkin kalau teman-teman masih ragu gitu. Dan kalau menurutku sih nggak apa-apa ya kalau kita ragu gitu. Kayak aku juga awalnya sebenarnya agak ragu nih. Kayak soalnya aku pernah dapet kayak dari cutting-cutting gitu, kayak BCC itu sebenarnya sulit loh, makanya mending ikut BPC dulu atau business plan dulu. Tapi once aku coba ya akhirnya bisa juga gitu, jadi nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Berarti kalau dibilang ragu mungkin ada gitu ya Kak, tapi ya setelah dilihat maksudnya kayak ternyata tuh kalau memang kita istilah berprestasi gitu ya Kak, at least gitu ya, ternyata banyak benefit juga yang bisa kita dapat gitu kan, kenal lebih banyak orang, bisa bertukar pikiran juga mungkin gitu ya Kak. Benar. Nah tapi selain itu juga gitu ya Kak, kira-kira Kakak dengan prestasi yang udah Kakak raih selama ini gitu, kalau buat personal branding gitu di media sosial juga gitu, itu Kakak manfaatkan nggak tuh?
Ya sebenarnya kalau personal branding aku sih nggak ada goals personal branding ya kalau post-post di sosial media, walaupun sebenarnya aku banyak juga gitu post-post di sosial media. Cuman aku ngerasa kayak aku juara tadi ya, kayak juara 1 setelah 9 kali lomba gitu. Itu kan bisa aku jadikan inspirasi ya ke teman-teman. Jadi ya udah aku post aja gitu cerita-cerita kayak gitu dan ternyata ya bonusnya rame gitu. Ada beberapa video call yang FYP gitu. Dan ternyata bukan FYP aja tapi memang beneran kayak menginspirasi lah. Kayak banyak juga DM yang masuk gitu kayak terima kasih ya Kak udah bikin videonya dan benar-benar inspirasi banget. Ini beneran ya kayak waktu itu aku pernah ketemu orang dari BINUS yang ngomong kayak gitu kayak dia tuh sebenarnya ikut lomba banyak dan gak menang-menang tapi ngeliat videoku dia nggak berhenti lah dan akhirnya bisa menang juga. Jadi ya aku seneng banget lah gitu. Iya. Wah, oke. Ih, gak nyangka ya ternyata maksudnya kita mungkin rasanya kita ngeposting gak berekspektasi apa-apa gitu ya. Benar ya ternyata yang mungkin kita pikir impactnya kecil ternyata besar juga gitu buat orang banyak ya. Iya. Jadi ya salah satu cara untuk melawan keraguan ya gitu ya Kak. Benar. Yaudah hal yang mungkin kita kira kecil ternyata bisa besar untuk orang lain loh gitu. Benar. Nah tapi selain itu juga tuh Kak, kira-kira dari hasil kompetisi yang pernah Kakak menangkan juga gitu, itu Kakak pernah dipakai untuk apply beasiswa gak gitu Kak? Mungkin kan dengan list banyak mungkin kompetisi yang pernah Kakak menangin gitu. Dan itu membantu gak tuh Kak? Oke, kalau aku sih ya pasti aku masukin ya kayak di CV. Biasanya kan kalau ikut beasiswa itu di tahap awal CV juga ya, CV screening dan aku masukin dan memang ngebantu sih kalau menurutku ya. Karena mungkin dari case aku keterima juga di salah satu beasiswa dari perusahaan swasta di Indonesia, tapi aku lihat kayak awardee yang lain memang rata-rata anak lomba juga gitu yang aku kenal gitu. Jadi memang menurutku bakal ngebantu banget ya karena ya mungkin dari penyedia beasiswa juga nyari orang yang tepat ya dan salah satu kriteria orang yang tepat ya mungkin yang high achiever gitu yang dimana dia ketika kita mungkin kasih bantuan subsidi dana bakal kepake secara positif juga gitu, nggak buat yang aneh-aneh lah gitu. Sama kayak mungkin lamar magang juga gitu ya Kak, kayak ternyata kan perusahaan juga ngeliat kita yang high achiever gitu. Benar itu kan ya cara gampangnya lah ngenilai kita dari CV kita kan. Jadi ya penting lah. Nah terus kira-kira selama Kak kan sekarang ini kerja juga ya Kak, berarti di kantor gitu Kak, atau mungkin pengalaman apapun deh gitu, ada nggak yang kira-kira kayak oh ini loh hasil dari istilahnya aku berprestasi gitu loh, kayak mungkin ada pengalaman nggak orang kayak mungkin memuji Kakak atau gimana gitu? Selain kayak maksudnya tadi kayak ternyata video Kakak membantu loh gitu, mungkin ada pengalaman kayak mungkin di kantor gitu kayak wah kamu keren loh gitu. Oh iya. Sebenarnya ada sih tapi nggak banyak. Kayak aku pernah magang di perusahaan consulting dan waktu itu ada anak manajemen trainee-nya lah kayak dia lebih senior dariku, dia anak UI terus datang gitu kayak oh ini Zaki yang bikin Akademi Business Case ya katanya. Ya gue sering lihat muka lu katanya dan ya keren banget lah. Jadi ada aja sih dan menurutku emang bakal apa ya yang ngebantu kita lah buat lebih gampang dekat sama orang dan orang kan mungkin pengen kenalan sama kita kan mungkin karena dia pengen belajar sesuatu atau ya mungkin kata kasarnya ada maunya lah. Tapi ya nggak apa-apa juga, kita juga kan mungkin pengen kenalan orang sama orang yang kita interest aja kan, jadi ya nggak apa-apa sih. Dan menurutku dengan kita punya prestasi dan mungkin personal branding yang bagus itu lebih mudah lah kalau kita pengen dapat temen gitu. Kayak aku juga sebenarnya pernah ke beberapa networking event. Kalau di kantor mungkin tadi jarang ya yang kenal sama aku gitu. Tapi kalau ke networking event yang memang anak FEB semua gitu, aku sering ketemu orang yang memang udah tahu lah sebenarnya Akademi Business Case itu apa atau Akademi Competition itu apa. Dan dari situ lebih gampang lah kita kenalannya karena kita bisa ngobrolin topik tersebut dan juga mereka juga tahu nih sebenarnya kita siapa dan apa yang bisa kita taruh atau kita kasih lah di table tersebut. Gitu. Wow, oke, itu pengalaman Kakak gitu ya selama ini gitu di perkuliahan gitu kan dengan mengejar banyaknya prestasi gitu ya Kak. Benar. Nah tapi selain itu juga Kak, aku penasaran sama tadi kan Kakak bilang ada orang yang dari BINUS tuh bilang katanya video Kakak membantu. Itu video yang saat ini Kakak punya itu kan Kak yang itu Kak maksudnya yang Academy Competition itu atau Oh bukan itu sebelum Academy Competition justru. Jadi waktu itu aku pas pertama kali menang itu BCC itu tadi aku bikin TikTok lah. Kayak 9 kali ikut BCC terus baru menang tuh yang ke-9 terus rame lah akhirnya dan ternyata masuk ke situ juga. Cuman sebenarnya itu juga yang jadi inspirasiku kayak oh ternyata BCC atau storyku ini menarik loh dan banyak orang yang pengen juga ternyata ikut business case. Jadi dari situ aku kepikiran sama temanku, kenapa nggak kita bikin aja gitu. Kita ya mungkin kita juga udah punya pengalaman kan sebelumnya dan aku juga sebenarnya waktu itu bikin Academy Competition atau Academy Business Case dulu awalnya itu karena memang merasa ya dari journey-ku juga aku ngerasa berat lah. Kayak aku di UB pun agak sulit lah nyari mentor.
Dan bahkan kita tuh kayak nyari mentor keluar lah, kayak kita nge-list down nih siapa-siapa aja mentor-mentor yang berprestasi di luar UB atau di luar kampusku, dan kita reach satu gitu. Dan waktu itu memang cukup pricey sih untuk kayak bayar mentor tuh bisa 150 sampai 600 ribu sejamnya gitu. Dan dari situ kita mikir kenapa nggak kita bikin yang lebih murah tapi bisa untuk banyak orang untuk gitu. banyak orang. Dan ya udah dari situ akhirnya bikin Akademi Business Case dan sekarang jadi Akademi Competition. Oh, awalnya Akademi Business Case gitu kan, terus Iya, betul. Akademi Competition. Iya. Wah, itu kakak di sana sebagai co-founder ya? Co-founder ya sama Co-founder temanku lah. sama teman. Wah, itu berarti bentuknya tuh video gitu kak. Dan Oke, boleh kalau dijelasin nggak tuh kak? Iya. ya kalau dulu sih masih bootcamp ya, kayak kita nggak nggak punya website, cuman sekarang udah jadi website. Jadi kita nyatuin lah, kayak tadi ada business case, terus ada debat juga. Oh, debat. Sama nanti kedepannya sebenarnya ada lomba-lomba lain nih. Yang terdekat ada lomba UI UX dan lain sebagainya. Dan di situ kita sekarang udah bikin website dan di situ ada video on demand sama modul. Tapi kedepannya juga kita pengen ngelebarin lagi lah kayak format-format produknya. Kayak kalau misalkan ada lomba-lomba yang hype nih, kayak di BCC atau di lomba lainnya, kita ngadain webinar juga lah di situ. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Oke. Nah itu kalau misalnya saat ini gitu kak, kan mungkin kakak pernah ngerasain kalau waktu itu nyari mentor segala macam susah gitu kan, dan harganya cukup mahal gitu. Nah kira-kira dari pengalaman itu kakak belajar nggak, mungkin kayak kita nyediain harga yang terjangkau nih gitu untuk teman-teman gitu. Nah kalau dari kakak sendiri itu di Akademi Competition tuh kira-kira rentang harganya tuh berapa tuh kak? Oke, kalau sekarang sih sekarang di harga 100 ribuan ya. Iya. Sampai 200 ribuan gitu. Cuman ya itu udah dapat lengkap banyak banget lah, kayak dari kita belajar dari nol apa sih sebenarnya bisnis case itu, sampai kita kasih contoh juga gimana cara menanginya, dan bahkan kita bawa tadi speaker-speaker yang jago-jago kayak ada speaker Mapres 2 nasional itu kita bawa juga gitu. Jadi memang kayak 100 ribuan tuh udah lengkap banget. Tapi kalau di mentoring yang aku tahu dulu ya, kayak tadi ya harganya tuh cukup mahal lah gitu, dari 150 sampai 600 ribu. Itu untuk 1 jam. Sedangkan kalau di kita tuh kayak materi tuh bisa sampai 2 jam lebih lah. Jadi sebenarnya sangat affordable ya kalau di compare sama mentoring private gitu. Dan itu kalau video gitu bisa ditonton berkali-kali kak? Benar. Sepuasnya. Benar, karena video on demand kan. Jadi terserah lah, kalau mereka pengen nonton ya bisa nonton, dan mereka juga kan bisa pilih gitu video mana yang pengen ditonton gitu. Kayak Netflix aja lah gitu. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya dia ada yang nggak paham bisa dimundurin lagi gitu kan. Wah, oke, berarti sekarang alhamdulillah udah punya website sendiri gitu ya kak. Kemudian juga, tapi kalau untuk yang kakak berarti tim berapa orang kak sama teman di Akademi Competition? Kalau sekarang sih 20 orangan ya. Ya ada tim produk, terus ada tim marketing sama tim operation, kurang lebih 20 lah. Iya. Berarti dari kakak ikut lomba juga kepake banget ya kak. Buktinya kakak sekarang bikin ini juga gitu kan, bisnis gitu. Iya benar. Ngerti gitu ya kak gimana caranya sebuah bisnis berjalan gitu. Ya lumayan kepake lah, dan ya karena relate juga kan, aku ikut lomba bisnis terus sekarang bangun bisnis, walaupun ya mungkin ada juga hal-hal yang perlu aku pelajarin di luar kompetisi, tapi ya setidaknya aku punya modal yang cukup kuat juga lah untuk berani bikin bisnis kayak gitu. Oke. Nah kak, tapi kalau dari kakak nih gitu, kira-kira untuk teman-teman DMCers juga gitu. Tadi sebenarnya udah banyak banget yang Kak Zaki sampaikan gitu kan, terkait harus nggak sih kita berprestasi selama kuliah. Sebenarnya kan tergantung dari target kita masing-masing ya. Cuma nggak ada salahnya lah ya untuk mencoba gitu. Karena ada banyak benefit juga yang kita dapatkan ketika kita nyoba lomba-lomba gitu kan kak gitu. Nah tapi dari kakak sendiri juga harapan kakak gitu untuk mahasiswa Indonesia nih gitu yang saat ini sekarang lagi masih berkuliah semester 1, 3, 5, 7 gitu. Kira-kira dari kakak harapannya apa nih kak? Boleh di kamera. Oke, harapan ya. Kalau dari aku sih harapannya tadi ya, pertama kalau teman-teman pengen lakuin apapun ya, sesuatu yang mungkin teman-teman ngerasa itu luar biasa atau menakutkan, kayak tadi pertama ikut lomba atau bahkan pertama mulai bisnis. Kalau menurutku sih jangan pernah takut ya untuk mulai, dan jangan pernah nunggu 100% ready gitu. Karena kita nggak pernah ngerasa 100% ready gitu pada akhirnya. Jadi kalau teman-teman kayak ngerasa cuman 60% ready atau 70%, just go for it gitu. Along the way teman-teman juga kan bakal belajar, dan belajarnya bakal lebih cepat gitu kalau teman-teman sambil ngelakuin juga. Jadi kalau teman-teman pengen lomba tadi, lomba business case atau lomba business plan, just go for it dan coba aja mulai dulu gitu. Karena lama-lama teman-teman bakal belajar dan bakal bisa juga gitu asal teman-teman serius gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih harapannya, bisa lebih berani lah untuk mahasiswa-mahasiswa. Karena aku banyak kedengar kayak
Kak aku pengen bikin bisnis, Kak aku pengen mulai lomba, cuman nggak berani nih karena belum siap gitu, karena belum belajar, karena belum matang, bla 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 gitu. Which is sebenarnya aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Cuman ya aku ngerasa bahwa ya kita nggak pernah akan siap 100% atas apapun itu gitu. Kayak aku ke podcast ini juga sebenarnya ya nggak siap-siap amat gitu. Ini fun fact, the first time lah aku ke podcast kayak offline gini. Dan ya aku juga sebenarnya kayak cuma 70% atau 80% ready juga gitu, karena kan nggak punya pengalaman. Cuman kalau aku nunggu 100% ready, kapan aku datang ke podcast kan nggak bakal aku datang ke podcast juga gitu kalau aku nunggu sampai aku benar-benar siap gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin harapan aku ya. Oke, DMCers mungkin itu pesan dari Kazaki gitu ya. Jangan nunggu kita sepenuhnya siap gitu. Benar. Karena selama nanti kita berjalannya kan kita jadi tahu juga ya Kak kesalahan kita di mana gitu. Benar. Ya Kak. Selama ya kita coba ikut-ikut lah ya gitu ya Kak. Oke, kalau gitu thank you so much Kazaki udah mampir-mampir ke DMC teman-teman. Hari ini udah menceritakan pengalamannya dari awal kuliah gitu kan sampai akhirnya memutuskan di semester 3 semester 4 kayaknya oke nih ikut-ikut kompetisi gitu kan ya Kak. Semoga juga obrolan ini nih buat DMCers bisa membuat kita sadar gitu ya kalau prestasi itu bukan cuma tentang hasil tapi juga tentang bagaimana kita membangun nilai untuk masa depan dan tentunya juga prosesnya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak DMCers sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye. Thank you.